dalam bisnis itu kan kita mulai dari kecil pasti akan dihina orang. Tetapi justru itu poin terbesar kalau yang saya alami. Poin terbesar untuk Allah itu bakal nolong kita. Tapi syaratnya satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Wonder Home Podcast bersama saya Syifa Amin dan pasangan saya Saya Melani. Bu Siti Melani, dan alhamdulillah di episode kali ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, yaitu Dr. Ferihana atau biasa dipanggil Bu Dokter Mbak Hana. Apa saja. Mbak Hana ya. Beliau ini adalah seorang bukan hanya latar belakangnya dokter, terus kemudian juga entrepreneur, punya usaha klinik kecantikan di mana-mana, terus juga bakery juga bergerak di bidang itu. Tapi tidak hanya itu, yang sangat luar biasa juga punya kegiatan-kegiatan sosial untuk membantu banyak orang yang membutuhkan, Bu Mbak Hana ya. Nah, nanti kita akan mengulik tentang itu tadi, perjalanan beliau, terus kemudian perjuangan dan bagaimana menaklukkan tantangan-tantangan di bidang masing-masing gitu, dan kemudian bertransformasi menjadi orang yang insya Allah sesukses dan seberkah sekarang ini. Amin ya Allah. Amin. Mudah-mudahan kecipratan juga ya, keberkahan, kesuksesan. Wonder Home bisa belajar banyak tentang bagaimana perjalanannya itu. Nah, oke, Mbak Hana saja ya. Ya, Bapak. Gini Mbak Hana, bisa cerita dari awal latar belakang latar belakang keluarga, terus kemudian pendidikan itu yang kemudian nanti membentuk Mbak Hana seperti sekarang ini kayak gimana sih? Oke. Mbak Hana? Wah, ini pertanyaannya. Tapi alhamdulillah ya udah sama Bapak sama Bunda udah ngajakin masuk di podcast di sini. Terima kasih banget. Jadi ceritanya Hana tuh kurang maju. Ini anak tunggal. Anak tunggal, Bapak itu kalau dianggap ya orang ngomong tuh beliau kan di polisi militer tapi bagian PNS-nya, bagian SIM ABRI gitu, dulu ngurus SIM ABRI. Tapi beliau kan ada level ya kalau pegawai negeri itu, level rendah gitu lah. Golongannya golongan bawah. Karena sekolahnya kan biayanya mungkin nggak tinggi gitu kan. Nah, terus saya tuh pengen jadi dokter, itu sempat ditentang ya karena duitnya banyak, mahal gitu. Mana mungkin ya anaknya Pak Hardo bisa masuk ke kedokteran, dan itu banyak banget yang nyepelein. Itu di Jogja ya? Asli Jogja ya? Asli Jogja, asli Bantul. Alhamdulillah saya daftar tuh Bapak dari Jakarta. Saya daftar di Jakarta, daftar di Semarang kedokteran tuh, ke Malang, ke Surabaya, ke UMY berkali-kali, dan keterimanya di UII tahun 2021. Ya, aslinya saya 99. 2001 ya. Aslinya 99, akhirnya terus masuk kedokteran baru 2001. Terus kemudian jadi dokter lah ya. Saya sempat cuti karena memang keuangan waktu itu nggak ada. Tapi sebelum ke cerita lebih lanjut, yang menginspirasi Mbak Hana untuk punya cita-cita menjadi dokter itu dilahirkan lingkungan semacam apa atau inspirasi dari siapa gitu kok? Padahal kan ini polisi militer, terus kemudian kok nggak seperti ayah saya melanjutkan di bidang itu gitu? Nggak tahu ya, saya itu dulunya nggak paham kenapa kok pengen banget kalau sama orang sakit, pengen nolong gitu ya. Sering dapat inilah, waktu kecil itu kan banyak orang nggak bisa berobat. Saya juga berobatnya tuh kadang nggak ke dokter, ke apa gitu, ke mantri lah gitu zaman dulu. Mantri, betul. Ya gitu, saya jadi kepikiran, sering sakit kan dulu, sering disuntik, sering apa, terus ya itu kepikiran seneng banget sama orang dokter yang suka ngebantu, kayak misalnya nggak bayar gitu. Karena pernah dulu sama Umi itu dibawa ke mantrinya tuh baik banget, kayaknya ngerti lah, mungkin ibu saya nggak punya duit atau gimana, udahlah ini aja, monggo Bu, terserah gitu. Nah itu kebayang-bayang gitu ya, terharu banget ya. Jadi banget Bunda. Inspirasinya dari situ ya. Ya, akhirnya muncul keinginan menjadi dokter itu. Ya, di kedokteran. Tapi ya nggak mulus-mulus juga ya langsung jadi dokter, kan masuk 2001 Bapak. Saya jadi dokter bener-bener sumpah dokter baru 2009.
2009 ya. Ya, kalau di kedokteran itu kan saya dari kehidupan orang nggak punya, ya maksudnya bukan terus kehidupannya tuh susah tuh enggak. Alhamdulillah kakek saya kan juga berkecukupan gitu ya. Tapi kalau di kedokteran kan biayanya tuh banyak banget gitu ya. Teman-teman pada bawa mobil, saya satu-satunya bawa motor buluk gitu di zaman itu. Ya, malah sukses sekarang ya, paling sukses. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus akhirnya baru itu. Lama banget kan Pak, harusnya kan 6 tahun ya, 4 tahun kedokteran esket harusnya, 2 tahun koas. Tapi saya total tuh 2001 sampai 2009 berapa? Sampai 2009 8 tahun ya. Iya, 8 tahun. Saya cuti 1 tahun. Oh, cuti itu waktu sempet duitnya sudah bener-bener bapak saya, wow, gitu udah jual tanah kuras, pengorbanan untuk anak tunggal ya, ini anak ya. Satu, kakek saya juga. Iya. Nah gitu. Alhamdulillah terbayar. Kalau di kedokteran itu ada penjurusan lebih khusus kedokteran apa gitu, atau kedokteran umum saat itu? Kalau dari awal umum dia umum. Umum ya. Umum. Terus kemudian koas, baru kemudian bisa punya lisensi untuk praktek begitu ya. Ujian dulu kompetensi dokter ya, kalau lulus baru boleh praktek. Boleh buka praktek. Ya gitu. Tapi sebelum buka praktek sempat kerja di rumah sakit dulu atau gitu ya? Iya, saya sempat keliling. Saya ada di Jabodetabek gitu. Oh, sempat di Jabodetabek juga. Mengembar ke ibu kota. sebelum di Jogja. Sebelum di Jogja. Malah di sana begitu habis sumpah langsung ke sana. Oke. Klinik 24 jam, dokternya sendiri gitu kan. Enggak ada tidur, enggak ada istirahat lah maksudnya. Jam berapa aja bangun gitu, ngerasain oh jadi dokter tuh capek banget ya ternyata gitu. Harus siap jaga 24 jam, dipanggil kapan saja gitu. Tahun 2009 berarti ya? 2009. Sampai tahun berapa di Jabodetabek gitu? Saya nggak lama, terus kemudian saya pulang ke Jogja ya? Satu tahunan lah. 1 tahun lah ya. Saya pulang ke Jogja, praktek di Jogja sampai 2000. Saya benar-benar stop, maksudnya bekerja pada rumah sakit, klinik-klinik kecantikan juga, rumah sakit juga itu 2015. Terus benar-benar sendiri ya. Iya. Berarti sebelumnya kan ini kita dengar juga ada buka rumah sakit ini ya, rumah sakit untuk duafa. Rumah sehat untuk duafa. Dan itu bayarnya memang semampunya dan gratis juga banyak ya. Dan itu sejak tahun berapa di? Saya balik benar-benar full di Jogja 2012. Saya kan keliling bahasanya kemana-mana, belajar bahasa Arab, keliling belajar agama. Keren juga. Wah, ini setelah belajar kedokteran sempat belajar bahasa Arab di Jakarta? Enggak, atau saya online? Keliling. Saya waktu itu belum online. Belum ada online. Saya sempat ke Jawa Timur, ke Sumatera gitu belajar agama. Lah ngapain lagi kok belajar bahasa Arab segala macam, kan jadi dokter sudah cukup lah untuk hidup lah. Kalau awamnya kan begitu melihatnya. Dan kepentingannya apa gitu jadi dokter kok butuh bahasa Arab misalkan gitu. Aku tuh Bapak dari kecil, dari keluargaku tuh agamanya biasa aja gitu. Keluargaku. Tapi aku dari kecil, dari kelas 4 SD itu aku udah belajar, terus akhirnya ngajar TPA tuh dari SD. Jadi keinginan agamanya tuh gede banget gitu. Mungkin aku yang satu-satunya dan pertama kali yang pakai cadar dari tahun 2000-an ya hanya aku gitu. Jadi emang tertarik banget sama agama gitu. Oh, waktu masuk ke fakultas kedokteran itu sudah aktif di pakai cadar dan di gerakan Islam. Jadi sekitar, saya lupa Bapak, mungkin semester 3-4 gitu. Tapi betul-betul menampakkan di kampus semester 4. Ya, terus abis itu kan cuti kan saya, jadi tahun-tahun itulah. Tahun-tahun itu kan juga masih, saya nggak tahu. Mungkin, nah ya, kan belum lumrah orang lihat cadar itu. Iya betul. Saya satu-satunya menghadapi apa iklim yang kayak gitu tuh gimana itu? Jadi kayaknya saya mungkin ibaratnya tahan banting kalau diolok-olok, dihujat atau dikata-katain gitu ya. Karena emang tahun itu saya di UII, di FK satu-satunya pasti. Ada sih teman saya tapi udah lulus duluan. Terus kemudian ya kalau saya dulu kan naik angkot ya Bapak.
naik angkot itu, wah cowok teroris, nggak usah naik gitu. Ya pokoknya dikata-katain, diteriakin juga sering. Hal seperti itu. Kadang misalnya apa ya, nggak diterima ya misalnya. Alhamdulillah tapi UII-nya, FK-nya sendiri itu bagus. Masih, maksudnya kan saya mahasiswanya beliau-beliau, jadi hanya kalau masuk ruang apa ya namanya, ruang gitu, akademi gitu, saya lepas cadar, terus saya pakai masker gitu aja sih. Saya ngikutin aturan, tapi kalau sumpah dokternya pun saya tetap pakai cadar. Gitu. Pertemuan dengan atau apa yang kemudian memantapkan Mbak Hana di satu sisi kan sudah sibuk ini perkuliahan segala macam itu kan, load kedokteran banyak sekali. Sempat-sempatnya kemudian belajar agama gitu. Bahkan saya itu sebelum masuk kuliah itu pagi hari habis subuh saya sudah ngaji tafsir, ngaji hadis setiap pagi sebelum kuliah. Saya kuliah kan jam 7. Saya jadi habis subuh udah jam 5:15 udah keluar rumah untuk ada kajian kitab Riyadhus Shalihin sama kitab hadis sama kitab belajar tafsir. Di sekitar UI situ atau enggak, saya malah enggak di situ. Jadi mana yang ada gitu ya. Gitu. Pencari awal. Berarti dari awal ya, bukan setelah menjadi dokter, tapi memang dari awal. Iya, dari awal. Ini PPT ya. Para pencari Tuhan dari awal. Luar biasa dari ininya ya. Oke. Terus kemudian lulus ke Jakarta, praktek sana sini di Jakarta gitu. Terus kemudian yang memantapkan hati, pengen ini saya bikin buka rumah sehat untuk kaum duafa juga gitu. Itu juga apa dorongan yang memantapkan dan menguatkan apa inspirasi mantri yang di awal tadi. Salah satunya ya Bu ya. Dia kan udah mengeluarkan uang banyak buat sekolah gitu ya, nggak sedikit, pasti banyak banget. Nah ini mau bikin gratis lagi. Nah itu kan nggak balik modal istilahnya gitu ya. Nah ini apa ini motif? Saya alhamdulillah kedokteran UI itu awal-awalnya ada Dr. Agus Taufikur Rahman, tahu kan pasti Bapak ya, Dr. Agus Ketua PP Muhammadiyah salah satunya. Betul. Teman-teman beliau satu guru-guru tutor, dosen-dosen tutor kami itu mereka adalah orang-orang yang bukan ngejar duniawi gitu. Masya Allah ya. Terus sebagian dosen saya pada waktu itu mereka bilang, saya tuh kayak kok nggak tega ya kalau ada pasien terus udah orang miskin gitu bapak-bapak, pinten Pak, langsung dimintai duit angkanya itu kan nggak tega gitu. Itu sebagian guru-guru saya tuh kayak gitu. Terus saya itu mungkin saya dengar sekitar semester 4-3 itu udah sering dengar kayak gitu. Saya pikir ya Allah, aku nanti juga pengen kayak gitu dong. Nah saya bilang sama bapak saya kalau selesai nggak mau jadi pegawai negeri, saya pengen punya cita-cita seperti ini gitu lah. Akhirnya terwujudlah di tahun itu setelah pulang kemana-mana 2012. Saya punya ya ada rumah tua pemberian kakek yang kalau orang lihat tuh rumah dokter mana mungkin pakai dokter kayak gitu. Kan kelihatan rumah yang terpajang di TV-TV yang sering saya dipanggil itu kan kelihatan jelek banget kumuh ya Bapak, gitu, kumuh gitu ya kesannya. Kotor gitu kan. Terus saya pakai ya itu mulai dari situ. Belum betul-betul resmi klinik kan, masih ya pengobatan gratis gitu kan. Praktek umum. Saya dulu sudah belajar juga hipnoterapi, praktek bekam, akupuntur itu kalau memang ada yang itu saya juga kasih juga. Gitu. Nah, kok katakan gini, ini kan di trainingnya di disiplin ilmu kedokteran yang proper gitu ya. Betul. Tapi kok masih ambil yang pinggiran-pinggiran hipnoterapi, herbal, skill bloodletting atau bekam ini tadi. Apa nggak cukup ini bekal jadi dokter ini? Semuanya diambil lah pokoknya gitu ya. Karena mungkin bacaan saya kali Bapak ya. Saya baca buku ini. Buku-bukunya Ibnu Qayyim tentang kesehatan itu kan. Nah, itu saya melihat dari zaman dulu tuh ada banyak jenis pengobatan kan. Terus dari makanan-makanan gitu. Akhirnya saya belajar, saya pelatihan bekam di berbagai tempat, pelatihan akupuntur, pelatihan herbal gitu. Jadi saya itu jadi agak bingung ya, saya mau ke jalur mana, spesialisnya gitu. Yang mana, ini semuanya ini gitu ya, bisa gitu. Jalurnya yang mana gitu. Akhirnya ya karena saya bingung dan saya menikmati semua, saya jalur dua-duanya. Dua-duanya
semuanya jalan gitu sampai sekarang. Dikolaborasikan. Jadinya holistik Iya, istilahnya. holistic care. Artinya Holistic care. Iya, jadi betul. ya yang physicalnya dapat, Iya. tapi yang aspek spiritual, aspek itunya juga dapat gitu ya. Iya. Jadi komprehensif itu. Betul Bapak. Keren. Tapi dengan buka tadi itu rumah sehat yang diperuntukkan kaum duafa Duafa, yang membutuhkan gratis. itu kan nggak dipungut biaya ya. Nah, untuk menghidupi roda Nah, klinik operasional, Hidup tetap tenaga harus kerja. berjalan, Ya. tetap harus makan, tetap harus Gimana tuh? macam. Kalau dulu 2012 itu saya buka itu masih dibantu ayah. Full dibantu ayah. Sama sisa-sisa tabungan. Gitu. Dan memang kalau buka kan kotak infaknya nggak di depan saya gini. Saya memang jangan sampai dia malu masukin betul. gitu lagi gimana. Nanti diawasin berapa ya. Kalau nggak masukin Kan kadang kalau yang kasihan gitu. bapak-bapak sepuh itu loh, Betul. terus di luar agak pokoknya jauh nggak kelihatan sawah saya gitu. Nah itu tuh biasanya kan mungkin sebulan lah mungkin lah atau 2 minggu gitu dicek, kadang diisi kotak infak tuh kadang ya 2.000, 1.000 kadang ya maksudnya gitulah Bapak. Kemudian saya 2013 saya dapat panggilan kerja di klinik kecantikan. Saya sudah punya basic sejak 2011 tuh saya pelatihan kecantikan di beberapa tempat tadi. Pelatihan kecantikan level Indonesia lah maksudnya. Standar Indonesia lah maksudnya, ada pelatihan di mana saya ikut gitu. Ini ilmu beda lah. Beda lagi. Nah itu di mananya dokternya nih, maksudnya kayak kan selama ini dokter ngerjain ini udah macam-macam. Nah sempetnya itu di mananya tuh, sisi mananya tuh belajar Aku juga. kecantikannya gitu loh. Karena kadang kan suka cari-cari di internet ya, ada pelatihan. Saya mikir pelatihan apa yang saya tertarik. Pertamanya kan dari akupuntur itu akhirnya kan banyak geretan ke ternyata ada ini saya belajar lah gitu. Kebuka ininya Ya, jalan. Seling-seling kemana-mana ya. Terbuka pintu-pintunya gitu. Nah itu saya ambil kecantikan, terus ternyata 2013 bisa saya manfaatkan untuk saya praktek di salah satu klinik kecantikan yang cukup besar di Jogja. Dan saya juga kerja di rumah sakit. Ada salah satu rumah sakit dan beberapa klinik-klinik itu saya sering dapat atau panggilan gitu ya, pokoknya banyak lah pokoknya gitu. Itulah yang membiayai di tahun 2013 selanjutnya itu saya sampai mungkin 2015 ya. Itu saya fokus di situ gitu. Tapi ya tetap aja ternyata habis juga ya. Nggak sedikit biaya yang dibutuhkan soalnya. Obat ya Bunda, kan Betul, mereka juga langsung obatnya dari saya. Tidak hanya pengobatannya tapi obatnya juga. Ya, obatnya. Pemeriksaannya tapi juga obatnya ya. Iya, sama obatnya. Berarti ini kan punya rumah sehat itu udah mulai ya, itu ya 2012 Sabun, ya. ibaratnya Rumah sehat itu. Nah, di samping punya rumah sehat itu masih kerja di beberapa klinik berarti ya. Iya. Dan juga itu di klinik kecantikan juga. Nggih, Itu maksudnya. berarti merangkap berbanyak juga Iya, berarti ya. Nah, di situ mulai belajar kecantikannya ya. Iya. Apa namanya? Memulai itunya ya. Abis itu kan saya kalau di klinik kecantikan kan nggak boleh buka klinik kecantikan, Klinik kan? Tidak boleh, Nggak betul. boleh. Tapi pada waktu itu saya tuh sudah belajar juga kursus ini sama beberapa orang-orang yang belajar ke Cina, belajar meracik skincare, natural skincare, yaitu natural sudah skincare. mulai saya belajar Bapak. Jadi sebelum saya melepas semuanya, saya sudah punya racikan skincare yang natural, yang tanpa bahan pengawet, gitu-gitu. Bikin sabun sendiri, saya ngadon shampoo sendiri, ngadon body lotion sendiri. Akhirnya ada titik yang saya tuh nggak punya duit gitu. Saya lupa Pak, titik tahunnya tahun berapa saya lupa. Pokoknya ya tahun tahun itu tuh saya ngerasa ya Allah, aku tuh, saya masih ingat saya tuh sholat di pojokan klinik umum itu. Klinik tempat kerja itu ya. Klinik umum saya. Yang maksudnya di rumah sehat tadi. Rumah sehat tadi. Rumah sehat yang paling pojokan itu saya berdoa, itu masih di rumah tua tapi sudah sedikit saya bangun. Karena udah kerja kan. Jadi saya bangun, saya bilang ya Allah, ini kalau kayak gini, jadi obat itu menipis Bapak. Ngelihat kota infak itu nggak bisa buat beli obat lagi. Nggak ada gitu. isinya, ini menipis. Itu Kita masih juga ingat tabungan udah berkurang gitu ya. Nggak punya tabungan. Nggak ada tabungan malah sama sekali ya. Terus saya berdoa, ya Allah, saya masih ingat doa saya tuh cuman sederhana Pak. Ya Allah, aku kalau kayak gini, aku nanti nggak bisa ngebantu lagi gitu kan.
bener-bener obat itu kadang nggak ada, terus ya kadang alhamdulillah kadang masih dibantu ayah. Itu ayah mulai bantu lagi tuh, mulai bantu belikan dari ayah itu udah waktu itu pensiun. Masih aja tapi ya. Nah, alhamdulillah masih ngasih. Nah, alhamdulillah justru saya pas nggak ada itu, saya natural skincare saya berjalan. Memulai berarti ya, sudah mulai orang lumayan pada suka gitu Bapak. Terus saya akhirnya melepas semua praktek tadi. Saya lepas semua praktek, terus saya nyoba berani untuk buka sendiri. Ya. Natural skincare ini bagi orang yang di klinik kecantikan beda dengan buka klinik kecantikan ya? Iya beda. Artinya diperbolehkan gitu, nggak ada apa istilahnya itu konflik of interest atau apa gitu nggak? Karena kan memang bukan racikan dokter, kan memang beda jalur ya, lebih ke herbal gitu. Oke. Dan udah berhenti kan dari situ juga ya? Ya sudah berhenti, buka sendiri itu ya. Terus kita buka sendiri. Trial dulu. Ini juga jenis ilmu yang lain lagi, bukan kecantikan, tapi udah kan, masuk ke itu ya. Kan ada apa cara mencampur kimianya, dan ini itu kan ilmu farmasi masuk. Ada pelatihannya. Banyak juga ya. Wah. Apa itu namanya? Orang yang sangat haus akan ilmu. Pokoknya apa saja jadi ini ya, ilmunya dilahap. Gitu ya. Jadi yang mensupport jalannya rumah sehat ini tadi adalah satu tadi skincare, terus kemudian nanti setelah dari klinik kecantikan tadi itu buka apa istilah yang dipakai, klinik kecantikan juga atau skincare masih dulu, atau apa? Jadi setelah 2015 saya stop itu kan Bapak, saya benar-benar sendiri. Jadi saya mulai dari dulu pasien saya itu saya treatment sendiri, saya facial sendiri pakai tangan saya, nggak ada, belum bisa bayar karyawan dong, belum bisa bayar perawat lah, semuanya saya sendiri, benar-benar sendiri. Dari pasien 1 gitu kan, yang perawatan 1, 2, akhirnya sehari itu bisa 12, itu udah nggak karuan. Terus racikan juga saya ngadon sendiri, yang awalnya cuman mungkin berapa pieces, 100, 200, akhirnya banyak banget. Akhirnya di 2016 saya pabrikin. Jadi, diserahkan ke pabrik. Ya pokoknya saya bikin lah dari ke pabrik. Bukan, saya enggak bikin pabrik. Pengennya ya, tapi ternyata tuh berat sekali. Saya akhirnya racikan-racikan itu ke pabrik, pertamanya satu pabrik dulu pada waktu itu. Alhamdulillah terus jadi tambah besar. Klinik kecantikannya juga bisa terus akhirnya punya karyawan 1, karyawan 2 gitu. Banyak banget sekarang. Masya Allah. Berarti gitu. Ini beriringan jalan dengan rumah sehat tadi ya? Iya. Rumah kecantikan sama ini tuh berjalan beriringan. Jalannya. Rumah sehat dulu kan? Rumah sehat kan udah jalan nih. Terus buka kecantikan. Iya, buka kecantikan. Ini membagi waktunya gimana? Kan juga dua-duanya jalan berbarengan atau maksudnya kayak dan berbarengan. Dalam waktu yang sama. Kadang-kala waktu itu agak lucu juga ya. Bentar ya Bu ya. Lah kan ada 2 ini gitu. Dulu masih 1 pintu sebenarnya. Pintunya masih di tempat prakteknya cuma 1. Masih prakteknya pakai kipas Pak, nggak punya AC dulu. Saya masih ingat banget Bunda. Tahun itu 2014 itu saya bahkan mungkin 2005 pokoknya tahun itu saya nggak punya AC, saya masih pakai kipas. Kok mau ya orang facial pakai kipas gitu ya. Sekarang udah nggak ada mungkin ya? Oh nggak ada, semuanya pakai AC lah Bunda. Nggak mau lah ya orang. Aduh panas gitu ya. Berkah. Dan dari awal brand yang dipakai adalah Farihana. Brand Dr. Farihana. Klinik kecantikan halal klinik gitu atau syariah klinik gitu atau belum? Atau enggak? Lebih ke nama Farihana aja. Nama Farihana. Kalau untuk yang kecantikannya kan pakainya Farihana Aesthetic Center gitu. Tapi awal-awal belum pakai nama itu sih. Cuman pakai ini ada perawatan kecantikan. Udah mulai besar baru dikasih nama. Ini kan juga ini Bunda ilmu baru lagi. Tidak semuanya yang ahli kliniknya, ahli meraciknya gitu. Tapi juga ahli memanage usahanya gitu. Nah, itu juga dari mana itu belajarnya itu? Otomatis begitu saja untuk mengembangkan bisnis kecantikan ini atau gimana? Kalau menurut Ana tuh mungkin ini Bapak.
saya nggak punya ilmu itu. Kalau ilmu lebih banyak kan mungkin ke dakwah ya. Karena saya fokusnya kan di dakwah gitu. Ilmu itu tuh mungkin ya itu saya berdoa tadi. Mungkin karena saya juga nggak paham, mungkin karena saya bantu duafa, mungkin karena saya bilang sama Allah, ya Allah gitu kan. Akhirnya sama Allah tuh saya itu bukan orang yang apa ya, sebenarnya nggak begitu interest di kecantikan tuh nggak. Tapi mungkin sama Allah tuh digeretnya lewat tuh situ ya. Lewat situ kalau menurut aku. Jadinya masalah manage apa segala macam itu sebenarnya saya juga nggak bisa. Baru belajar itu setelah memiliki perusahaan, baru belajar. Gitu ngalir. Kalau menurut saya tuh emang diperjalankan untuk bisa gitu. Iya kan. Kayak jodoh lah ibaratnya kan, ketemu jodoh itu akhirnya dimudahkan gitu menurutku gitu. Keren banget ya. Dan sekarang apa ini ya, tambah ya maksudnya kan udah di kecantikan juga kan, di rumah sehat itu juga kan tetap jalan toh sampai sekarang kan. Maksudnya tuh kayak tambah besar gitu kan. Kalau ini kan udah banyak pegawai ya, udah banyak karyawan ya. Ada dokter-dokter jaga, betul, ada perawat, kan udah, ada yang lain. Tapi masih turun. Masih kadang-kadang turun Mbak Hananya atau mungkin kalau misalnya Bapak atau Bunda periksa untuk orang-orang ini ya, misalnya orang-orang tertentu gitu. Tapi berarti sekarang lebih dakwah ya. Dakwah sekarang karena saya lihat udah banyak banget gitu undangan-undangan, pengajian-pengajian gitu ya, undangan kayak seperti itu. Wah, itu kan luar biasa gitu untuk membagi waktunya. Tapi yang itu udah diserahkan ya, artinya kadang-kadang saja turunnya. Sekarang lebih ke dakwahnya ya. Turun sih turun kalau ada praktek. Maksudnya kan memang saya sebagai dokter punya tanggung jawab ya untuk turun di umum, di kecantikan. Karena itu kan kliniknya perizinannya beda-beda, legal semua kan. Legal. Masing-masing ada izin beda. Klinik itu kan klinik umum sendiri, pintunya sendiri. Klinik kecantikan pintunya sendiri, dan itu tidak ada, nggak bisa tembus karena memang legalnya harus sesuai ya. Nah ini fokus ke dakwah gitu ya. Ini kan dakwah itu sejak kapan kalau ke dakwahnya? Dari 2004 masih itu, di kedokteran. Masih di kedokteran. Berarti masih mahasiswa. Masih mahasiswa. Itu memang sudah berdakwah. Sudah. Ya. Sudah. Tapi mungkin ngajarnya masih sederhana ya, mungkin kayak hadis-hadis arba'in, hadis 40 hadis itu, atau sholat, tata cara sholat sesuai Nabi gitu gitulah Bunda. Masya Allah, luar biasa ya. Kecil-kecil lah masih. Ya itu tadi, kalau tadi penuturan Mbak Hana kan sebenarnya keluarga secara agama ya biasa lah gitu, artinya Muslim. Bukan dari terus juga ketertarikan selain di bidang ilmu, bidang yang tadi itu apa yang mendorong Mbak Hana itu tertarik untuk mendalami agama lebih dalam, tidak hanya mendalami, juga terlibat dalam gerakan dakwah itu. Apa itu? Ini Bapak, saya masih ingat betul Dr. Agus Taufikur Rahman lagi nih. Beliau kan tutor saya pertama. Beliau bilang sama saya kayak gini, Dokter Hana gitu, ngobrol di waktu tutorial itu bilang, kita ini namanya hidup, kita sekolah remediasi itu bisa remedi. Kita remedi itu biasa kan gitu, kamu ini remedi gitu. Tapi kalau kita hidup terus kita mati, itu banyak banget di Al-Quran tuh orang pengen remedi. Iya kan? Pengen hidup lagi. Ya Allah, aku pengen hidup lagi biar aku bisa bersedekah. Satu-satunya kan yang paling banyak dihobelnya itu bersedekah. Itu yang paling, pokoknya kayaknya ucapan masalah kematian. Dan UI itu dosennya tuh agamis gitu. Temennya Dokter Agus tuh agamis semua. Itu bikin saya ini Bapak, saya pas di jalan setelah itu tuh naik motor tuh kayak takut mati gitu ya. Ini kalau aku mati gimana, nggak bisa remedi. Pikirannya gak gitu aja Bunda. Ya. Itu jadi pikiran mati itu yang paling banyak mempengaruhi saya untuk melakukan bahasanya yang terbaik yang saya mampu. Nah itu sampai sekarang mungkin paling banyak pikirannya tuh banyak kan mikir mati gitu. Gitu. Itu yang paling, selagi masih hidup makanya dimanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya gitu ya. Itu Bunda, sedekah gitu ya. Terus kemudian ya di dakwah, apalagi di waktu
di UI ya, di UI konteksnya mahasiswa gitu kan banyak pilihannya. Ada yang di gerakan mahasiswa, di himpunan Islam kah, di gerakan tarbiyah kah, di apa itu namanya, macam-macam lah pilihan itu. Sempat semacam survei gitu ke berbagai macam itu, atau langsung dipertemukan di gerakan gerakan ini nih yang nyaman buat saya. Dan kenapa itu nyaman dengan gerakan yang dipilih? Sebenarnya kemana-mana. Saya pada tahun awal 2001 itu saya kan di MMI itu MMI Muhammadiyah itu ada gedung apa tuh? Itu kan ada tafsir tuh, belajar tafsir. Saya belajar di situ juga. Oke. Ada Prof Yun juga gitu kan, Prof Yum almarhum. Ya. Jadi waktu itu tahun berapa itu saya lupa. Pokoknya awal ada bapak aja lupa tuh namanya. Iya di Jalan Kaliurang kalau nggak salah, bukan? Jalan Cik Ditiro apa ya? Yang di Ditiro di PP Muhammadiyah. Pokoknya di gitu. Itu kan saya belajar di situ dan di banyak tempat, ada di beberapa masjid di Jogja yang besar-besar itu saya belajar. Hanya mungkin satu, karena saya di kedokteran tuh kan harus ngerti ini tuh sumbernya mana gitu. Gitu. Jadi saya mulainya dari situ. Mulai tergeret ke satu tanpa memilih. Pokoknya tergeretnya ke satu. Saya selalu tanya, itu tuh dalilnya ada di mana gitu. Dan saya tipe orang sampai sekarang tipe beli buku, saya harus tahu sumbernya, model kayak gitu. Kritis berarti ya. Itu yang asal muasalnya tuh gitu Bapak. Kayak sholat, bacaannya. Ini kok bacaannya nih? Cuman itu aja muasal-muasalnya. Rujukannya di mana? Iya. Sumbernya mana? Iya betul. Bisa dipertanggungjawabkan atau tidak kayak gitu ya. Oke. Arahnya cuman kayak gitu aja. Core of the core-nya di mana kalau istilah siapa itu namanya. Oke. Ya, soalnya kan kalau mahasiswa ya itu tadi pilihannya banyak gitu biasanya, dan yang berebut kader dari mahasiswa itu kan biasanya kadang antara satu dengan yang lain. Zaman apalagi ini di kedokteran ranking berapa, 2 atau 3 ini. itu kan incaran banyak orang gitu. Itu ranking masuk Bapak, ranking keluarnya enggak. Oke. Begitu masuk dalam konteks berdakwah ini tadi. Ya tadi kalau di kampus kan ada Ustadz Agus Taufikur Rahman ya. Iya, Dokter Agus. Terus kemudian setelah masuk di dunia dakwah ini tadi, ada nggak ustadz atau sumber-sumber yang tadi tuh yang menunjukkan pada sumber-sumber keislaman gitu, yang membuat Dr. Ferihana itu nyaman dan mantep nih dengan atau terinspirasi dengan cara dakwahnya gitu. Kalau saya bukan orang yang ini sosok gitu kan, ada orang yang itunya sosok gitu. Saya bukan Bapak. Saya lebih dia tuh yang disampaikan gimana sih gitu. Jadi hampir saya belajar ke banyak hal. Cuman mungkin yang paling lama jadi guru saya itu ya yang sekarang jadi suami saya, Ustadz Aris Munandar itu dari tahun 2001 itu mungkin hampir 20 tahun lebih lah. Saya belajar pertama dari beliau, hanya kadang lewat radio saja dengar gitu, yang lebih beliau kan orangnya moderat, maksudnya tidak yang gini ini kelompok terus kemudian kaku keras di situ tuh enggak beliau. Tapi saya sempat meninggalkan beliau dan masuk pada satu kelompok yang sangat keras. Dulu saya nggak ada warna biru, nggak ada, hitam pokoknya semua, hitam dan mata tutup juga, tangan, pokoknya saya sempat menjadi sebenarnya bukan keras, maksudnya lebih tegas gitu. Lebih tegas dan eksklusif gitu kan. Dan itu baru berubah setelah dari tahun 2000-an ya, saya lupa pokoknya. Kemudian berubah di tahun 2013-an. Saya jadi pakaiannya lebih berwarna. Hidupnya lebih berwarna jadinya. Itu ketika ini meninggalnya kakek saya. Saya cucu pertama, harapan beliau, dan itu merubah pola pikir saya tentang lebih kepada, kadang orang berpikir kok yang di tempat Dokter Hana tuh ada banyak non muslim yang berobat sama tetangga gitu kan. Dan karyawan Dokter Hana tuh beda-beda tuh, bukan yang cadaran gede-gede kayak saya kan. Yang ikut ngaji saya juga maaf ya, ada bahkan tanda kutip ada beberapa orang yang
mengadu atau mendekat kepada saya itu dari background mohon maaf WTS gitu, wanita tunasusila. Kenapa kok saya PSK bisa gitu ya PSK ya bahasanya gitu ya, astagfirullah ya. Sekarang Bingung saya itu zaman kita bahasa banyak itu ya. Zaman saya. Iya. Itu saya berubahnya itu 2013 saya jadi lebih memahami orang lain, lebih mengerti apa ya. Kan sulit ada orang yang menerima perbedaan pendapat. Itu saya baru bisa betul-betul menerima perbedaan pendapat dan menjadi menyayangi semua bisa. Orang kan mungkin agak heran. Kayak mungkin ada guru saya di MSI kemarin ada prof gitu kan. Kok kamu ini bisa ini ya? Maksudnya bisa di sini, bisa sama ini, bisa begitu ya. Itu di tahun itu. Sebelumnya enggak. Saya kalau ketemu orang yang beda gitu ya mungkin ini eksklusif pokoknya gitu, ya harus sama, salah pemikiran gitu. Harus ngerti kan Bun ya? Tapi menarik gitu. Ya itu kan berarti ada dua momen ya. Pertama tertarik atau ditarik ke kelompok yang lebih strict tadi itu. Terus kemudian ketika momen kakek meninggal ke lebih yang moderat. Di momen yang pertama ini yang tadi membuat tertarik atau appeal daya tariknya yang kuat ke arah yang lebih strict ini apa itu? Apa pencarian terhadap yang sumber tadi itu masih atau ada yang lain? Pencarian yang sumber tadi dan dari kecil itu bacaan saya itu lebih tadi yang saya bilang kita tuh kan mesti totalitas kalau tidak melakukan yang terbaik. Bacaan saya waktu SD Bapak itu udah bacaannya Imam Ghazali. Itu kan bahasanya ya saya punya guru yang saya ngasih saya tuh bukunya Imam Ghazali gitu-gitu. Di situ tuh ada bacaan yang masih saya ingat sampai sekarang. Itu masih SD kelas 5 lah mungkin. Disampaikan bahwa besok itu orang yang membantu aja. Kalau membantunya tuh nggak 100% nggak totalitas tuh masih nyesel. Padahal udah ngebantu tuh. Ya. Wah, langsung makrifat tingkat yang dipelajarinya. Itu tuh kepikiran gitu kan Bapak. Nah ketika saya mencari betul-betul ngaji itu saya jadinya ketika ada dua ya, maksudnya satunya nggak bercadar, satunya nggak ya saya bercadar. Satunya berwarna hitam ya saya yang total hitam. Jadi lebih totalitas pengen beragam. Kalau saya lihat karena saya sekarang belajar psikologi ya, jadi lebih kayaknya saya itu kayak seperti itu. Ini saya juga mikir nih, aku kok kayak gini tuh kenapa kan gitu ya Pak. Dulu kayak nggak sadar ya bahwa reasonnya apa. Sekarang baru tahu kenapa karena udah saya belajar dulu ya dia. Jadi ternyata bahwa aku tuh bacaanku di waktu SD kelas 4 kelas 5 itu dikasih guru-guru gitu. Seperti itu. Jadi saya pengen totalitas, termasuk saya ini punya klinik tuh juga pikirannya tuh kayak gitu. Gitu. Ya total di apa yang saya pengen lakukan yang terbaik gitu. Yang saat itu diyakini paling tepat untuk dijalani. Iya gitu betul ya. Gitu Bapak. Oke. Seiring waktu nah, berjalan. Ketika masuk di lingkungan cara pandai yang strict itu gimana cara menjalani kehidupan gitu, ngelihat orang yang berbeda kah, atau cara berinteraksi kan satu dengan yang lain lah, gitu. Saya ada bersama adik saya sepupu itu saya geret juga kepada ngaji gitu ya yang betul-betul teguh gitu. Saya ketika ngelihat orang bajunya mungkin tidak sesyar'i saya gitu tuh kadang ini tempatnya di mana besok sampai gitu ya? Saya pemikirannya tuh sampai seperti itu. Sampai berpikirnya tuh menurut saya ini sudah, kalau sekarang ya Bunda, kalau yang waktu itu kan enggak ya. Ketika saya sholat terus pakaiannya kayak mana, saya nganggap dia tuh mungkin jahil atau ya gitulah Pak. Gimana sih? Nggak salah, nggak diterima kayak ini gitu. Nah ngomongnya jadi malu sendiri gitu. Oh ini masih jahiliyah ini ya. Saya dong yang sudah kafah gitu ya. Ya kurang lebih gitu bahasanya. Pokoknya hanya ini aja lah gitu. Ini perlu didakwahi kayak gitu. Yuk ikut kita gitu kayak. Jadi dulu hobinya suka ngomentarin. Ya kan? Pernah nggak ketemu orang yang misalnya lagi habis hijrah tuh ngomentarin
dikit-dikit disalahin. Ngasih nasihat. Pernah nggak? Iya. Harusnya pernah dong. Iya. Sering. Oh ya sudah. Sering. Aku dulu juga begitu. Jadi kalau sekarang ada orang suka ngomentarin aku kayak gitu, aku wajar. Aku dulu juga begitu. Itu masa laluku itu. Masa laluku gitu. Iya, Paham kan ya? Paham. Aku kita pernah ngalami misalnya. Pokoknya udah kita udah tahu. Ngungkapinnya aku bingung, tapi aku yakin Bunda sama Bapak tuh ngerti yang aku maksudkan. Rata-rata orang punya perjalanan yang mirip ya. Ada overlapnya lah, ada persinggungannya. Di mana itu tadi masa-masa muda pengen yang di berbagai macam aspeknya lah, termasuk salah satunya dalam beragama, dalam aktivis pun yang paling wah gitu. Ya makanya gitu. Tapi kan itu tadi terus kemudian ada momen ketika kalau dalam kasus Mbak Hana tadi itu kan kakek meninggal gitu. Kok bisa dari yang tadi itu totalitasnya sudah firm gitu ya, sudah kuat begitu. Kayak switch ya. Itu kan yang melunturkan kestrikan dan ketegasannya itu kan bukan dalil itu. Ya. Nah, gimana itu? Switchnya itu. Itu tuh titik balik pentokannya gitu. Jadi sebelum sampai menuju kakek saya meninggal 2013 itu, saya mengalami berbagai hal, permasalahan, bersinggungan, bertemu dengan berbagai orang. Kan tadi saya bilang saya tuh kemana-mana gitu. Saya melihat ada beberapa orang, mungkin pelajaran yang penting bagi saya itu satu hadis tentang 3 orang yang pertama kali diseret di api neraka. Itu tuh bukan pezina, bukan pembunuh, bukan perampok, bukan kayak gitu. Tapi mereka ahli ibadah. Mereka orang alim, para mujahid gitu kan. Tetapi mereka tuh tidak ikhlas karena Allah. Nah, ikhlas itu yang tahu kan kita sama Allah kan. Betul. Dan itu nggak bisa juga. Kadang kita merasa ikhlas padahal kita nggak ikhlas. Nah, saya menemukan beberapa mungkin saya lebih suka baca kitabnya para ulama gitu. Di situ disampaikan orang ikhlas itu kan akan tampak dari sikapnya. Dia nggak bertolak belakang. Kalau kadang bertolak belakang ya hilaf lah ya gitu. Tapi nggak terus-menerus bertolak belakang dari omongannya. Misalnya dia ngomongin akhlak, tapi akhlaknya nggak kayak gitu. Nah, itu saya menemukan orang-orang yang pada waktu itu yang di komunitas saya itu kok sangat menyakitkan, dan menyakitkan hatinya tuh sebenarnya sampai sekarang masih ya. Menyakitkan hati banget. Tapi saya bukan tipe orang yang bisa, kalau ngomong gini kan bisa ya Bapak Ibu Bunda. Tapi untuk ngomongin menceritakan betapa sakitnya saya itu agak berat. Bukan tipe orang kalau punya masalah tuh nggak bisa cerita ke orang tua tuh nggak bisa. Nah itu tidak 1-2 kali. Itu saya temuin dan saya shock gitu. Nah, terus itu kan 1-2 gitu kan Bapak. Akumulatif sebenarnya iya, tadi betul, ya. Akumulatif. Dari banyak kejadian-kejadian. Iya, kejadian dan itu saya betul-betul kok kayak gini kan gitu ya. Padahal saya tuh totalnya tuh saya merasa ya harusnya saya cari dunia aja kalau saya nggak total ya kan. Saya tapi cari agama, saya belajar. Nah, akhirnya saya ketemu kakek itu pas sebelum meninggalnya itu. Saya merasa sedih. Karena selama beberapa tahun dari 2009 sampai 2013 saya tidak totalitas membahagiakan kakek yang sudah membiayai saya. Sedihnya itu kayak apa ya? Pokoknya sampai masih kadang kerasa kayak nyesel. Kakekku nggak ngelihat aku punya mau beli apa aja aku bisa. Dan itu kayak saya merasa sangat-sangat bersalah. Seharusnya saya cari agama, tapi saya cari dunia dong. Padahal itu kan enggak. Cari dunianya kan maksudnya ya cuman gitu-gitu aja kan. Karena betul-betul saya di klinik dan rumah sakit itu kan setelah 2013 tadi saya cerita, setelah kakek saya meninggal. Jadi saya mendaftar diterima di klinik kecantikan yang besar itu di hari, saya lupa hari kedua ketiga kakek saya meninggal. Jadi kayak titik balik kayak apa ya? Kayak saya benar-benar ditampar, aku belum bisa ngasih apa-apa. Kakekku yang paling sayang sama aku, yang berkorban banyak hal, malah jadi apa ya? Aku tuh nggak bisa nyenengin lah. Intinya kakekku pasti nggak minta aku duit apa-apa, tapi setidaknya tuh
aku tidak jadi manusia yang eksklusif sehingga tidak sama tetangga, sama saudara jadi kurang hangat. Begitu, betul. Semua total deh pokoknya, duniaku juga nggak ada. Kemudian ya berantakan, sama keluarga sama ini tuh nggak dekat, dan itu sangat menyesal. Nah itu titik balik yang bikin aku ya Allah, aku pingin itu merasa tidak dekat sama keluarga. Itu apakah itu yang membatasi tadi, kayak oh dia cara hidup, gaya hidupnya, pakaiannya, cara ibadahnya beda dengan aku, akhirnya agak-agak jauh gitu, atau bukan hal itu yang membuat? Sebenarnya kalau kakek itu saya pakai cadar dari lama tuh nggak apa-apa, bukan. Jadi bukan itu, tapi mungkin memang ada ya beberapa sikap keluarga yang mungkin saya nggak nyaman. Tapi juga bisa jadi karena saya sikapnya agak keras juga kan. Kadang orang yang nggak terbiasa berinteraksi dengan orang bercadar juga jadi gimana nih, segen, nggak enak gitu. Memahaminya baru sekarang. Dulu kan nggak memahami. Jadi saya akhirnya menjadi, ya saya juga sama tetangga mungkin kurang, ya pokoknya beda banget lah. Karena tadi merasa eksklusif tadi ya, mungkin ya. Salah satunya. Iya betul. Tapi insya Allah kakek sekarang dengan melihat dan menerima doa-doa dari cucunya, bahagialah insya Allah. Amin. Ya, dan klinik itu kan yang peninggalan kakek itu kan saya pakai buat klinik doa. Nah itu kan jariah juga buat terus amin, terus lancar. Amin ya rabbal alamin. Nah berarti kan itu sangat kompleks untuk dijalani ya, nggak kebayang gitu. Jadi dakwahnya ini terus membina ya belajar agamanya, terlibat dalam gerakan dakwah, dan sekarang aktif juga memberi pencerahan kepada banyak khalayak gitu ya, tentang agama, klinik kecantikan, juga rumah sehat gitu. Nah ini tadi gimana memanage ketiganya dalam ritme yang seirama gitu tuh. Apa ya? Jadi ada pepatah Arab ya, bahasa Indonesianya gini. Waktuku itu kewajibanku itu lebih banyak daripada waktuku. Jadi kan kita tuh, saya tuh ngerasa waktu 24 jam tuh kurang, Bapak. Karena kan pengen apa gitu. Nah, keinginannya masih banyak. Ya, pengennya banyak. Kadang orang mengatakan saya ambisius. Atau apa? Terus ambisius saya tuh apa gitu. Tapi saya hal-hal seperti itu udahlah terserah deh. Tapi saya memang bukan tipe yang, saya memahami, saya bukan menyalahkan. Saya memahami kalau ada perempuan tuh hobi rebahan. Saya pahami dia. Mungkin dia basicnya, keluarganya, ya lingkungannya seperti itu. Tapi saya tuh bukan orang rebahan. Dari bangun tidur, saya udah ngurus ternak, Bapak. Ternak apa itu? Ternak macam-macam, ada kelinci, ada kalkun, ada. Di rumah itu ada? Ada. Masya Allah. Ada macam-macam lah gitu. Terus masih abis itu kerjaan apa, saya masih belajar, masih ngajar, masih, dan itu masih tak lakukan. Nah, saya bagi waktunya saya juga bingung, tapi selama ini ya saya bagi waktu, hanya kadangkala contohnya ya, ada keluarga besar saya sakit. Saya mungkin bahasanya silaturahminya itu kalau dulu kan ketemu bagaimana, sekarang lebih karena ini bilmal ya, dengan mampunya dengan harta, membantu apa yang dicukupin. Kadang-kala mungkin mohon maaf nggak bisa datang. Nah, itu yang saya merasa ya tadi, waktu saya itu kayaknya kurang deh. Pengennya masih banyak nih agenda yang belum. Iya, sehari gitu kan Bunda. Oh iya, pengen apa gitu. Tiga itu masih pengen kuliah ini dan itu lagi. Kuliah lagi, di bakery-nya jalan lagi, macam-macam. Iya. Tapi kalau dirangkum dari semuanya ini, meskipun waktu 24 jam itu dibilang kurang gitu ya. Ya juga mungkin kita juga merasa begitu. Betul kan? Iya kan? Apalagi juga ada rumah singgah janda ya. Rumah singgah janda kemarin sempat enggak. Jadi kan kita ada grup-grup untuk membantu para janda dengan berbagai bentuk. Kita datang door to door ke rumah-rumah dengan berbagai. Kita kan Ferihana Care Foundation itu. Yayasannya itu memang fokusnya ke banyak para janda gitu ya, baik janda muda, janda tua, apalagi duda juga sebenarnya ada sih, cuman karena saya perempuan kan tetap fokusnya di janda, ada duda aja. Tapi untuk yang rumah singgah ini saya sedikit ada perubahan haluan gitu, perubahan haluan karena ada beberapa hal, termasuk ya belum lama ini berbagai tudingan. Saya tuh
mungkin public figure yang kadang ada tudingan apa, oke, tapi makin kesini kadang orang makin ini loh Bapak. Kan ada kalau didiemin gitu. Jadi. Iya kan, saya lihat makin menyebarnya kemana-mana, ke hal-hal yang kalau karyawan saya yang lama mungkin kayak Arisa tadi, ini tudingannya tuh kayak nggak masuk akal gitu. Tapi kan itu juga nggak bagus ya ke publik yang jauh-jauh. Jadi saya pikir akhirnya saya sedang ini proses saya merubah berbagai rencana. Kayaknya untuk rumah singgah, saya masih bisa ngebantu para jandanya itu dengan bentuk yang lain. Kan saya masih ada kunjungan bulanan. Jadi ada ratusan janda yang kita di Jogja dulu lah ya, yang kita urusan kebutuhan itu. Walaupun saya nggak terjun langsung, tapi sudah punya tim. Gitu. Jadi sementara ini saya sedang berdiam diri dulu. Pembangunan masih berjalan. Tapi saya mau alokasikan tadi yang kita ngobrol di belakang tadi Bunda. Mau bangun apa gitu tadi. Kayaknya arahnya ke yang lain mungkin. Oke. Lah ya, dari semua aktivitas ini sebenarnya kalau dirangkum dalam satu tujuan gitu, sebenarnya aspirasi, cita-cita atau terbesarnya ke depan itu apa sih yang ingin dicapai oleh Mbak Hana itu dengan berbagai macam aktivitas dan tambah aktivitas lagi tadi itu? Di dunia apa di akhirat nih Bapak? Ya awalnya di dunia gitu di ya. Dunia yang otomatis insya Allah kan untuk akhirat kan. Gitu. Cuma big goalnya big itu, big dreamnya itu apa sih? Sebenarnya ini, saya ada satu hal yang dulu kan saya sering melihat ya orang-orang di hari tuanya gitu kan. Ada orang tua tuh hari tua itu banyak ngeluh, ada yang pikun, ada yang ya berbagai permasalahan di hari tua itu. Saya waktu dulu sering belajar, ya Allah saya nggak mau seperti itu. Salah satunya yang saya inginkan tuh, saya pingin ya tetap bisa aktif sampai hari tua, bisa bermanfaat ya buat saya, keluarga, buat orang lain. Terus satu hal lagi bahwa saya ngelakuin itu semua itu tuh kayak saya memperbaiki diri gitu Pak. Rasa yang saya rasain ya. Saya jadi misalnya saya belajar psikologi, saya ada beberapa hal, ketemu banyak orang kan Pak, ketemu Bapak, ketemu Bunda, atau ketemu, pokoknya kalau saya aktif, saya akan ketemu banyak orang, ketemu banyak hal yang bisa memperbaiki dan ngerubah diri saya jadi lebih baik. Karena memang setiap kita itu kan lahir nggak sempurna, dalam artian ada background yang tidak baik, sikap yang tidak benar, dan itu saya rasakan saya berubah itu setelah bertemu dengan tadi, termasuk yang saya jadi yang tadi keras banget terus menjadi lebih penyayang ke semua tadi itu kan karena saya ketemu banyak orang. Jadi saya pengen melembutkan hati ya, Rizky banget ya. Karena kalau cuman amalan motor semua orang bisa Pak, ya kan? Kita maaf ngapal Quran, kita mau baca kitab, kita mau sholat atau ibadah yang segala macam kita bisa. Tapi untuk hati yang bersih, hati yang penuh kasih, itu nggak bisa didapatkan kecuali tadi dengan kita itu, misalnya kita ketemu orang, bahasanya ketanggor tuh ya. Ketemu orang terus kemudian, ternyata tuh nggak baik ya kayak gitu. Ini kalau saya ternyata dengan saya melakukan banyak hal tadi Pak, itu banyak hal yang alhamdulillah gitu memperbaiki diri saya. Termasuk contohnya adalah Furehana ini Pak. Saya pengen sedikit poin yang membuat saya, kenapa saya macam-macam, karena saya berdoa agar semuanya itu berkah buat saya. Furehana itu saya bangun asal muasalnya berbagi sarapan gratis untuk Farihana Care Foundation tiap hari, tiap pagi buat Bapak yang pagi hari itu lo nyapu jalan, gelandangan, Pak Beca itu kan pagi belum makan tuh. Saya bagi tuh Pak setiap pagi. Akhirnya dari situ, wah ini kayaknya makin hari makin banyak nih yang kita keluarkan untuk nasi pagi kan. Paling ya 100-200 gitu. Akhirnya saya pengen buka rotinya yang kita buat beli, maksudnya buat subsidi silang sih. Betul. Belinya ke situ kan. Terus nanti tapi pas saya bikin itu Pak, pertamanya ada orang yang dari jauh tuh nggak punya duit ya, dia punya hutang terus mau gabung, ya nggak apa-apa, dia mau jadi berarti kokinya lah gitu.
udah saya siapin rumah, udah saya siapin ruko, saya belikan motor, anaknya saya bayarin full di sekolah. Dia tuh tuntutannya banyak, akhirnya pergi, Pak. Saya sudah semuanya sudah saya berikan. Dia pergi dan sedih sekali gitu. Nah, dari situ tuh Pak, satu hal yang membuat saya mungkin Allah mendidik saya di sini. Oh, kamu yakin nggak dengan janji Allah gitu? Kalau kita sabar, kita maafin, kita dapat apa? Ya kan Pak? Akhirnya aku alhamdulillah ditolong Allah juga nih, bisa buka, bener-bener buka cabang misalnya gitu. Dan itu kayaknya menurut aku yang bikin aku terus bisa berjalan tuh salah satunya ya gitu, Allah didik aku dengan berbagai permasalahan gitu. Jadi tapi aku nggak nyari masalah ya Bapak. Dengan berbagai tadi itu ya, perjalanan itu selain memperbaiki diri sendiri terus menerus dan juga terus memberi manfaat dalam skill yang terus meluas gitu. Amin. Kalau Ferihana itu artinya apa sih aslinya? Ferihana itu sebenarnya kalau dicocok-cocokin gitu tuh artinya kan gembira. Gembira, jadi berbagi. Maksud saya aspirasinya adalah Farhan, berbagi kebahagiaan kepada banyak orang. Bahagia dan membahagiakan. Iya, Farhan, kebahagiaan kecil gitu kan. Kalau tadi kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi dalam konteks mencapai dan berbagi kebahagiaan ke banyak orang itu kan pasti banyak tantangan dan apa itu namanya ya tadi ujian-ujian ya yang dirasakan ujian terbesar dan yang pernah dialami itu apa ya? Besar, ya? Apakah misalnya komentar-komentar di medsos yang macam-macam kayak gitu atau apa gitu? Saya pernah mengalami berbagai ujian di medsos dan segala macam Pak ya. Tetapi saya ngerasa tahun-tahun ini adalah tahun ujian yang menurut saya paling besar gitu. Karena saya ngerongrong di berbagai sisi. Tudingannya semua sisi. Agama, bisnis. Yes, boykot klinik kecantikan segala macam. Bahkan segala macam itu. Saya ngerasa itu berat banget. Tapi ya, dan itu sebenarnya sangat menyakitkan. Mungkin kalau orang lain kayak kemarin banyak yang bunuh diri tuh, saya sampai ada pikiran ke arah sana. Tapi ya saya gini, saya menampakkan memang saya baik-baik saja, saya berusaha untuk bangkit. Tapi sejujurnya ada satu kalimat yang sangat menyakitkan hati saya, bahwa Ferihana ini perusak manhaj salaf, perusak agama bahkan. Wah itu klaim yang sangat apa ya Pak? Itu orang itu orang nggak kenal saya, nggak pernah, dan mereka tuh nggak kenal saya, nggak pernah ketemu saya, tapi mereka bisa berkelompok gitu. Dan saya merasa orang-orang kelompok ini gitu ya, kesannya beragama tapi bisa memberikan hujatan, tudingan berbagai, dan tudingan itu banyak sekali Pak. Itu kan memang saya punya tim ya, screenshot semua. Saya sampai ada satu dosen UMI yang, Dokter Hana, ya Allah anti kok sabar banget Mbak, jenengan kok sabar sekali. Sebenarnya mungkin bukan sabar juga ya, saya memang diam, sedang mengamati, saya sedang memikirkan. Tapi jujur, kalau alhamdulillah Bapak sama Bunda itu perhatian ya, orang-orang yang perhatian dengan saya ini menguatkan saya. Kan banyak itu yang perhatian itu, orang-orang yang mungkin bahkan nggak di komunitas saya, kan Bapak sama Bunda nih nggak di komunitas saya nih, tapi perhatian yang ada itu menguatkan saya. Walaupun mungkin bagi Bunda tuh kecil kali ya, bagi Bapak kecil, tapi bagi saya tuh besar. Dan beberapa teman atau guru-guru saya itu yang masih support saya gitu. Ya walaupun kadang gitu tadi ada pikiran, ada saat-saat di mana karena banyak yang bundir kan ini, banyak banget. Lagi banyak banget. Bahkan saya kan belajar di Mahat Ali tuh, itu kan bundirnya di sebelah, saya lewat itu di Unires, sampai nggak masuk tuh saya seminggu di Mahat Ali. Karena saya ini saya bahaya nih. Ya, karena saya pernah mengalami permasalahan di tahun 2006 itu. Saya pernah terapi ya, pernah mengalami ada trauma ini di sekarang ini. Seperti itu, dan saya ngerasa ini berat banget, tapi saya berusaha terapi, saya berusaha untuk terus positif, berdoa, bersabar, karena tadi yang
pasti Allah kan akan nolong kayak tadi kayak kasus Furohana, kasus-kasus saya yang lain gitu. Hanya ya kan ini nunggu bahasa Arabnya tuh ini lagi menunggu Allah menaikkan derajat. Intidorul faraj gitu ya bahasa Arabnya. Menunggu pertolongan Allah gitu. Tapi ya gitulah Bapak. Mohon doanya. Gitu. Insya Allah ya. Apa itu namanya, biasanya kan kalau untuk melentingkan seseorang menjadi besar itu jatuhin ke bawah dulu, semakin besar ini ya, semakin naik terus tempaannya itu bukan tempaan yang biasa aja ya, mediocre, bukan tempaan amatir gitu ya. Mudah-mudahan tapi biasanya kalau apapun ujiannya itu step-step selain tadi ya, selain encouragement atau dorongan dari teman dan segala macam, ada nggak langkah-langkah yang mungkin biasa dipakai oleh Mbak Hana itu untuk melalui masa-masa, kan di setiap tahapnya pasti ada ujian-ujiannya itu, biasanya apa itu? Kok saya pernah yang memang down banget, itu kan beberapa kali dalam hidup saya Pak ya. Nah saya itu paling ini yang bisa nguatin saya tuh, saya baca buku-buku, satu buku Pak, namanya kitabnya Ibnu Qayyim itu Ad-Da' wad-Dawa. Itu buku ya itu yang saya ulang-ulang. Ada juga Fawaidul Fawaid, tapi kitab Ibnu Qayyim itu banyak mengajarkan saya ya kalau pas lagi hantaman musibah ini ya kan muhasabah. Saya lebih fokusnya gitu. Jadi kan memang Allah udah bilang ya, wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aidikum, ya karena dosamu, karena sebab tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, Allah itu akan mengampuni banyak. Dan juga ada beberapa Allah tuh yang membuat saya masih bertahan tuh kalimat hadis yang idza ahabballahul abda ibtalahu. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah itu akan nguji, ngasih ibtala itu kan musibah. Dan berbagai hal yang hadis-hadis, ayat-ayat tuh yang nguatin saya, walaupun ya Pak, tapi berat, tapi itu kadang sedikit bisa happy di ayat-ayat itu. Dan saya terapi juga sih Bapak. Saya lakukan terapi-terapi dari berbagai terapi saya pelajari. Kemudian saya juga ikut ya memang terapi yang berbayar gitu, alhamdulillah sih ya lumayan. Iya kan, katakan gini, kalau kita tadi kan Mbak Hana bilang tipe awalnya kan nggak cerita kepada orang kalau punya masalah kan gitu. Artinya kalau itu dipendem terus juga harus ada jalan keluarnya gitu. Ada jalan keluarnya. Pengetahuan bahwa ajarannya sudah jelas di sana. Apa itu nama orang yang dicintai Allah itu diuji gitu misalnya, dan dikuatkan dan seterusnya. Tapi kan beda dengan ketika kita mengalaminya kan gitu. Artinya tidak mudah, luar biasa. Dan nggak ada salahnya untuk juga seek help, untuk mencari pertolongan, berbagi tadi itu ke terapi dan segala macamnya gitu tuh ya. Juga diperlukan ya. Ya diperlukan, hanya memang tetap ada ini Pak. Karena saya pernah mengalami masa-masa traumatik, depresi gitu, mayor gitu ya di zaman dulu di tahun 2006 itu. Karena berbagai hal permasalahan yang saya alami dalam keluarga, dalam orang tua dan segala macam. Itu ternyata untuk percaya bahkan kepada terapis itu sulit. Jadi memang harus nemu orang yang gitu. Tapi gitu, satu hal poin yang kalau saat ini saya berada adalah saya memiliki suami yang saya itu kan dari kecil suka dimarahin, dipukulin dan segala macam dari kecil. Alhamdulillah saya punya suami yang saya sampai detik ini suami saya tuh belum pernah satu kali mengeluarkan kata marah, menyalahkan atau menyalahkan aja itu nggak pernah. Jadi saya merasa ujian berat saya yang dulu-dulu itu beratnya justru di keluarga. Maksudnya tanggapan orang rumah, tanggapan sebelah saya gitu. Kalau sekarang di luar sana itu kan gencar banget. Tetapi saya memiliki orang yang saya ngerasanya ya Bapak, orang yang kayaknya ini kok sabar banget sih. Saya belum pernah nemu makhluk gitu seperti suami saya ini yang sabarnya itu menurut saya ya, dari beberapa hal yang sudah saya alami bersama beliau itu ya sabar banget, terus penyayang banget. Jadi saya saat ini kuatnya salah satunya alhamdulillah itu Bunda, karena memang ya
pria di samping kita ini pengaruhnya ternyata gede banget. Kayaknya saya perlu privat ke Pak Aris Munandar. Ustaz Aris Munandar ini biar sabar. Udah sabar banget loh. Wah, Bapak sama Bunda mah ini udah contoh, Gitu udah ya. teladan banget mah. Amin, mudah-mudahan beneran jadi doa ya. Oke. Oh gitu ya. Ya gitu tadi ya, untuk pasti ada tantangan, Ya. ada jalan terjal gitu. Iya. Tidak semulus yang dipikirkan. Kalau orang lihatnya kan Enak banget ya gitu. cabang di mana-mana kan gitu lihatnya. Sukses. Buka ini, buka Iya. itu gitu. Punya kelihatan enaknya aja Iya, kita itu tapi ya. di balik itu perjuangannya juga luar biasa. Luar biasa, gitu. ya. Oke, Nah, itu oke, yang oke. dijadiin pelajaran luar biasa. Kan penting. Oke, mungkin terakhir sebelum kita akhiri, Ada. kalau ya pesan-pesan mungkin Dokter Farihana bagi mereka atau kita lah gitu, entah yang merintis usaha atau yang terus kemudian berhadapan dengan berbagai macam tantangan di masa-masa yang seperti ini kan banyak banyak tantangannya. Atau ingin gitu. mengatakan apa sih gitu, kayak ingin ada yang ingin disampaikan kepada halayak banyak gitu. Apa yang ingin disampaikan gitu kayak. Oh iya. yang Terima perlu kasih ya disampaikan. Bapak sama Bunda. Alhamdulillah bisa menyampaikan di sini. Saya pingin semuanya. Jadi kalau kita ini ya bertemu dengan orang itu tuh yang dikedepankan kita, mau dia seperti apapun dia, itu tuh kasih sayang, rasa hormat. Jadi kasih sayang dan hormat itu harus yang paling ditonjolin di depan. Jadi kan kita nggak tahu yang di depan kita itu orangnya lagi ngapa dan bagaimana. Dia tersenyum tapi belum tentu dia senyum. Jadi dia tertawa tapi belum tentu dia tertawa. Jadi dalam bermuamalah sesama manusia, agama sama ataupun beda itu tonjolkan dua, kasih sayang dan rasa hormat. Insya Allah itu hasilnya itu akan bagus ya, tidak hanya untuk dianya tapi juga untuk diri kita sendiri. Jadi itu yang sebenarnya di masyarakat kita itu kurang. Contohnya adalah gontok-gontokan dengan berbagai, misalnya kelompok yang sama aja gontok-gontokan. Permasalahan agama sampai gontok-gontokan itu sebenarnya kurang dua, kurang kasih sayang, kurang rasa hormat kepada orang. Dan semuanya pakai dalil gitu. Iya, tapi kalau dia punya hormat, punya rasa sayang, Betul. dia nggak akan melakukan itu. Mengedepankan akhlak itu ya, adab akhlak. Itu yang paling utama. Kalau bagi ini pesan saya secara umum ya, supaya jangan sampai kita tuh ngeluarin kalimat yang nyakitin orang lah ya, nyakitin orang. Kadang kita gini, ada orang sudah nyakitin seenaknya, kita klarifikasi, kita dituding buka aib. Loh, kita ini cuman klarifikasi ya. Ini kadang sebenarnya kalau kita ngadepin hal-hal seperti itu, coba kedepankan sayang kita dan rasa hormat kita pada dia. Kalau kita udah sayang, dia itu manusia loh, dia berhak mengeluarkan pendapat dia. Kemudian rasa hormatnya adalah kalau kita ngerendahin, kamu tuh lebay, kamu tuh siapa, itu udah nggak bisa kita. Kalau kita hormat sama orang itu, jadi apa yang dia ungkapkan, yang dia sampaikan, kita akan memahami. Bahkan orang yang maaf ya, kadang ada orang bundir. Kan kalau orangnya keluarkan dari orang yang bunuh diri langsung masuk neraka. Tetapi kalau kita pakai rasa sayang, rasa hormat, yang menurut saya kedepankan adalah kita akan mendoakan dia, ya Allah, kasihan banget hidup dia tuh, iya nggak? Kita sayangi dia, kita hormati, kita mendoakan ampunan, semoga Allah tuh mengampuni dia, bukan malah itu udah pasti masuk. Iya, dalilnya kan begitu. Tapi kita sebagai manusia, sayang dan hormatnya tuh didahulukan. Jadi kepada siapapun yang berbeda, itu yang utama itu. Kemudian kalau bagi yang berbisnis, ya dalam bisnis itu kan kita mulai dari kecil pasti akan dihina orang. Tetapi justru itu poin terbesar kalau yang saya alami. Poin terbesar untuk Allah itu bakal nolong kita. Tapi syaratnya satu, kita sabar, kita nggak marah, kita nggak dendam, kita nggak balas, kita sabar aja. Kita terus berjuang maju ke depan. Gitu, Allah akan nolong. Nanti akan ada hantaman lagi, namanya kita mau naik itu mesti ada hantaman terus. Maka di situ yang diuji itu sebenarnya tadi hati kita. Jadi sabar aja, banyak berdoa, banyak, jangan sampai gini loh,
awas ya nanti kalau aku udah sukses. Gitu Itu malah nggak Ngancam. sukses. Iya. Syaratnya justru malah tadi ya banyak-banyak hatinya tuh maafin, kita sabar, kita maju ke depan, nanti insya Allah justru kesuksesan dan apa-apa yang kita inginkan tuh Allah mudahkan. Itu yang 2 poin yang mungkin Wah, itu apa? Itu 2 poin yang sangat berharga ya. Daging banget. Daging banget tadi itu. Satu, mengedepankan ainul rahmah istilahnya. Dan rahmat, respect. kasih sayang dan respect, bukan ainul amarah, bukan tatapan mata amarah mengoreksi ini, menjudge ini dan itu begitu ya. Tuh. Dan kedua, tentu saja tadi itu, setiap orang yang mau maju tuh tantangan dan ujiannya banyak. Kalau kita menghadapinya dengan hati tenang, hati terbuka, sabar, memaafkan, tidak menyimpan dendam gitu, insya Allah akan Allah bukakan pintu keluarnya begitu ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Mbak Hana. Sami-sami Bapak, ilmu tenaganya, semoga barokah buat semuanya. Jangan kapok berbagi dengan kita, nanti kita juga ngobrol-ngobrol yang lain lagi. Banyak lagi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan, tapi kita simpan buat jangan-jangan yang kapok Bapak sama Bunda terus jadi viral lagi gitu. Gak masalah, kita juga sama, sudah terbiasa di komentar aja. Kita dari awal berdirinya ini juga lumayan. Perjuangannya Bunda ya. Iya. Oke, makasih. Ya Bapak, ketemu lagi Bapak terima kasih, Bunda terima kasih. Sehat selalu. Amin. Dan terus menebar farhah ke banyak orang, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.